Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Masih seputar makanan yang diisi dengan keju lumer. Kali ini kita bikin yang versi digoreng ya. Ini enak banget dan ini lagi viral banget. Yuk cobain bikin di rumah. Ikutin videonya, catat resepnya, kita buat sama-sama. Ini enak banget buat camilan, buat teman makan, ataupun buat ide jualan. Pertama saya akan membuat sambalnya dulu. Kita rebus air, kemudian masukkan bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah biar rasanya lebih pedas. Ini direbus selama 2 menit aja. Setelah airnya sudah dingin atau tidak panas, masukkan ke dalam blender cabai, bawang, dan airnya. Ini kita blender sampai halus karena ini akan kita buat sebagai sausnya ya teman-teman. Setelah halus kita kembalikan ke wadah memasaknya. Kemudian kita beri bumbu, ada garam, kaldu bubuk, gula pasir, saus sambal, dan saus tomat. Ini kita masak sampai mendidih. Dan setelah mendidih kita kasih 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Kita aduk-aduk dulu ya biar merata, dan kita masukkan sambil terus diaduk-aduk. Masak lagi sampai mendidih biar tepungnya matang ya teman-teman. Nah ini udah, kita angkat dan kita siapkan bahan untuk bumbunya. Ada bawang putih, setengah buah bawang bombay ukuran sedang, dan daun bawang 1 batang kita iris-iris. Sekarang karena saya mau bumbunya wangi ya, lebih harum gitu, untuk perbawangan tadi saya mau tumis dengan sedikit minyak ya teman-teman. Pertama saya masukin dulu bawang putihnya, diaduk-aduk sebentar. Kemudian menyusul bawang bombaynya, diaduk-aduk juga sebentar, dan dimasukkan daun bawangnya terakhir ya teman-teman. Kemudian ditumis sampai sedikit berubah warna ya, sebentar aja. Nah kalau udah ini kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan bahan untuk dimsumnya. Untuk bahan utamanya saya mix ya teman-teman, ada dada ayam dan paha ayam biar rasanya lebih enak, lebih gurih ya. Ini dada ayamnya dan paha ayamnya mau saya chopper aja, udah saya potong kecil-kecil. Sebaiknya di chopper 2 kali ya teman-teman biar halus ya, halusnya merata teman-teman. Nah kayak gini aja kita chopper biar tingkat kehalusan dagingnya bisa kita setting ya, tidak terlalu halus ya. Ini pemblenderan yang kedua ya teman-teman. Saya tambahkan labu siam yang sudah diparut biar rasanya lebih enak. Saya tambahkan 50 gram udang kupas, dan ini kita chopper lagi sebentar ya teman-teman untuk meratakan aja ya. Jangan sampai terlalu halus biar teksturnya masih berasa. Langsung aja kita masukin ke dalam wadah yang sama, dan setelah di blender semua daging-dagingnya kita masukin bumbunya ya teman-teman. Ada garam, lada bubuk, dan kaldu jamur atau kaldu ayam ya. Masukkan juga 1 sendok makan saus tiram. Aduk terlebih dahulu bersama garam dan bumbunya. Maksudnya biar tekstur ayamnya jadi lebih padat dan lebih kental ya teman-teman. Sekarang tambahkan 1 buah wortel yang sudah diparut pakai parutan keju ya teman-teman, dan kita masukkan perbawangan yang tadi sudah ditumis. Sambil nonton boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga buat kamu yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Masukkan tepung tapioka, 1 butir telur ukuran kecil, dan 1 sendok makan minyak wijen. Gak usah khawatir ya teman-teman, walaupun kita pakai kuningnya juga, ini untuk adonan dimsumnya nggak akan lembek ya, karena tadi kita sudah pakai pengental yaitu si labu siam ya teman-teman. Oke, adonannya sudah tercampur rata. Untuk isiannya saya pakai keju oles, saya masukkan ke dalam plastik segitiga ya biar lebih mudah. Dan ini ada kulit lumpia ya teman-teman sebanyak 26 lembar. Untuk hasil jadinya sesuai kamu
mau sebanyak apa mengisinya ya ke dalam kulit lumpianya ya teman-teman. Kalau saya masukkan sebanyak 1 sendok makan dulu, kemudian ini kita pipihkan dan kita kasih keju olesnya ya teman-teman, sesuai selera banyaknya ya. Nah, jadi lebih mudah kan kalau pakai plastik segitiga untuk si keju olesnya. Sekarang kita tutup aja keju olesnya dengan adonan sebanyak 1 sendok makan lagi ya teman-teman, diratakan biar keju olesnya benar-benar tertutup. Kita bungkus seperti membungkus martabak ya teman-teman, karena ini sambil mengerjakan semuanya lama ya, jadi biar kulit lumpianya enggak sobek, ini saya double ya. Saya ambil lagi 1 lembar kulit lumpianya dan saya bungkus lagi. Untuk kulit lumpia yang kedua ini saya beri lem ya. Ini larutan tepung terigu dengan air ya teman-teman, biar lipatannya lebih rapi dan gak kebuka-buka saat digoreng ya teman-teman. Kita kasih lem di bagian sudut, di bagian pinggir kanan dan kirinya, dan kita lipat seperti ini. Gampang banget kan? Bahannya lengkap ya teman-teman, ada udangnya. Jadi ini dijamin rasanya akan lebih enak ya. Ini langsung aja saya mau goreng, gunakan api sedang cenderung kecil biar panasnya benar-benar meresap ya, karena kita menggunakan daging ayam yang masih mentah ya teman-teman. Gunakan api kecil biar enggak cepat gosong ya teman-teman, tapi dalamnya masih mentah. Untuk membaliknya kita lihat aja, kalau udah kelihatan agak kuning ini bisa kita balik ya teman-teman. Kalau kamu mau buat untuk diawetkan di dalam kulkas, sebaiknya dikukus terlebih dahulu. Tapi menurut saya lebih enak kalau digoreng langsung seperti ini ya teman-teman. Tapi menggorengnya harus benar-benar mateng ya. Kalau untuk berjualan kamu bisa menggorengnya setengah matang ya teman-teman, atau mau disimpan dulu di kulkas boleh digoreng setengah matang, nanti kalau mau dimakan baru digoreng lagi. Jadi enak ya makannya anget-anget gitu teman-teman. Oke, ini udah mateng. Ini dia udah saya goreng semua ya. Kalian bisa dengar crispy banget di bagian luarnya. Untuk bagian dalamnya jangan khawatir ya, ini dijamin mateng ya teman-teman, karena saya menggunakan api sedang cenderung kecil, jadi panasnya benar-benar meresap ke dalamnya ya teman-teman. Untuk rasanya ini beneran enak banget ya teman-teman, karena ditambahkan dengan udang. Tapi kalau kamu yang alergi udang, boleh udangnya di skip ya, tanpa udang juga udah enak. Tapi kalau ditambahkan udang rasanya pastinya akan lebih enak. Untuk sausnya kental banget, ini untuk rasanya beneran enak, gurih, wangi. Pokoknya ini enak banget buat cemilan atau buat lauk ya teman-teman. Atau kalian mau buat ide berjualan, monggo silahkan ya. Untuk resep selengkapnya cek di kolom deskripsi. Ini sebagian ada yang saya goreng setengah matang ya teman-teman, baik digunakan untuk berjualan atau untuk disimpan di dalam kulkas, sebaiknya digoreng setengah matang seperti ini ya, biar lebih awet ya ayamnya, biar nggak bau. Dan kulit lumpianya nggak sobek karena basah terlalu lama didiamkan ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba resepnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.